Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam berjumpa kembali sama channel saya. Di video kali ini kita berbagi aktivitas kawan, di mana saya ini sekarang lagi ada di kebun. Yang tujuannya saya ini mau nyari jerami ya. Yang di depan kamera saya ini kawan, ini namanya jerami. Jerami yang udah di semprot ya, pakai obat biar cepat mati. Ini jerami kalau di kampung kami disebutnya ini urih kawan ya. Urih ini kita bisa gunakan untuk bikin atap rumah kawan. Yang bagusnya ini jerami yang kayak gini ya kawan, yang sudah kering ya. Jadi kalau yang sudah kering itu sangat bagus. Jadi nanti kalau dibikin atap tidak bolong-bolong ya atapnya itu. Jadi tersusun rapi. Jadi kami ini rencananya mau bikin atap dari jerami. Nah ini di depan kebun saya ini ya kawan, ini namanya jerami ya. Ini jerami. Nanti ini jerami mau saya dibikin atap ya dengan cara dilipat. Kalau istilah bahasa Sunda ya, bahasa kami ya kawan, itu namanya ngaulit ya, ngaulit jerami. Ini maksudnya saya mau bikin gubuk ya kawan, untuk tempat istirahat. Tapi kalau kita menggunakan asbes ya itu sangat panas. Nah, kita habis kerja terus kita istirahat di gubuk untuk melepaskan lelah ya, bukannya kita uh, nyari tempat yang adem malah panas ya. Itu kalau menggunakan ini ya asbes, atapnya asbes. Memang biasanya begitu ya kawan, kalau cuaca panas asbes itu bukannya adem malah makin panas. Tapi kalau menggunakan jerami walaupun cuacanya panas ya tetap aja kita berteduh di gubuk yang atapnya jerami itu rasanya adem teduh. Kalau daerah Baduy itu kan kebanyakan rumah-rumahnya itu menggunakan jerami ya kawan, kalau daerah Baduy. Tapi kalau di daerah saya rumah-rumah itu menggunakan genting ya, tidak menggunakan jerami, sudah menggunakan genting. Tidak menggunakan asbes kalau di kampung kami, semuanya pakai genting. Karena kalau menggunakan asbes ya udah saya bilang tadi ya, asbes itu sangat panas sekali ya kawan. Jadi kita gerah gitu di dalam rumah kalau rumah kita menggunakan atapnya itu dari asbes ya kawan. Tapi kalau dari jerami atau dari genting itu rasanya beda, adem gitu ya. Jadi sejuk, bikin nyaman kita tinggal di rumah ya kawan. Dan ini jerami yang sudah kami semprot ya kawan. Nah, nanti kami ini menggunakan untuk dibikin atap. Dan kami sudah mendapatkan satu ikat jerami ya. Tapi kami masih kurang satu ikat lagi ya kawan, karena nantinya mau kami pikul ya, dipikul. Tapi kalau kami kehabisan jerami yang begini ya, yang udah mati, kami juga pasti menggunakan jerami yang masih hijau ya. Tapi ya nanti tidak langsung kami jadikan atap, tapi mau kami dikeringin dulu biar kering dulu ya jeraminya. Kalau udah kering itu sangat mudah sekali ya untuk dibikin atapnya dan bagus, tidak bolong-bolong. Dan ini jerami yang sudah kami kumpulin ya kawan, kami baru dapat segini nih. Ini dapat kami ya kawan nih, kami baru dapat segini ya. Beginilah ya kawan aktivitas kami kalau ke kebun ya, kami ada aja kegiatan sehari-hari kami ya. Tapi kalau di rumah ya paling kami cuma duduk-duduk aja, itu pun hanya istirahat aja ya, menghilangkan lelah karena kita kerja terus gitu kan. Jadi kita juga kan harus ada istirahatnya. Berat mesin ya, mesin juga kan nggak terus-terusan jalan terus kan, ada istirahatnya. Apalagi kita yang namanya manusia itu butuh istirahat. Nah, kalau kita sudah nggak capek, udah segar kembali, baru kita bisa kerja lagi di kebun. Kalau untuk para petani yang tinggal di kampung ya. Tapi tidak semua orang yang tinggal di kampung itu bertani kawan, kerja di kebun ya. Ada juga yang orang
tinggal di kampung itu kerjanya ya seperti ngojek ya kawan, yang punya motor itu ngojek biasanya. Tapi kami walaupun punya motor kami enggak ngojek ya, karena ngojek itu penghasilannya itu enggak tentu, enggak jelas gitu. Mendingan kami memilih kerja di kebun. Walaupun penghasilannya enggak langsung kita mendapatkan uang, tapi setidaknya kita punya harapan gitu ya, ada penghasilan gitu. Walaupun tidak harus instan begitu kerja dapat uang, enggak ya kalau kalau bertani. Kalau bertani itu butuh waktu ya. Tapi di kampung juga selain ngojek itu ada juga yang dagang ya, yang dagang apa aja ya kawan, yang dagang sayuran atau yang buka warung. Itu ada juga yang jadi guru PNS ya, banyak di kampung kami itu yang jadi guru, baik guru SMA, SMP ataupun SD. Dan ada juga yang guru agama. Tapi kalau kami kan bukan guru ya, bukan pegawai negeri. Kalau kami ini kan istilahnya rakyat biasa ya, hanya hidupnya mata pencariannya tidak lepas dari ngarepin penghasilan dari kebun ya, dari bertani. Nah ini kawan ya, cengkeh-cengkeh yang udah pada mati ini, udah banyak yang mati. Nah ini kawan, ini namanya jengjing ya, ini jengjing yang masih kecil. Ini kalau udah gede, nah kami ini kawan ya, ini menanami yang begini ya, menanami ini jengjing ini. Jadi jengjing ini kan prosesnya itu bisa 2 tahun, bisa bisa kita jual kalau udah 2 tahun, yang udah lumayan gede ya kalau 2 tahun. Tapi kalau pengen gede ya biarin aja kita 4 tahun 5 tahun ya. Tapi itu juga ditanam kawan, harus dirawat. Jadi enggak dibiarin aja biar tidak mati ya, karena zaman sekarang itu semuanya juga butuh perawatan ya kawan. Kami ini ke kebun hanya membawa air doang ya, hanya membawa air sama rokok, kopi ya, itu aja. Kalau perlengkapan kami dari rumah itu, kalau ke kebun itu bekal kami dari rumah hanya kopi, rokok, itu aja, sama air minum cukup. Kalau makan ya kami di rumah ya kawan. Ya nanti kita akan videokan ya cara bikin atap dari ini ya kawan, dari jerami ya. Dari jerami itu bagus kawan kelihatannya ya. Tapi tidak semua orang bisa kawan, tidak semua orang bisa bikin atap dari jerami, enggak ya, jarang itu. Kecuali kalau kita benar-benar mau mempelajari cara bikin atap dari jerami. Ini jerami yang sudah saya dapat ya kawan, udah saya sabit, dan ini hasilnya ya. Ini jerami yang sudah kering ya kawan. Ini bagus ini ya, kalau sudah begini bisa langsung dibikin atap ya, atap mau atap rumah atau atap gubuk juga bisa. Kalau kami ini untuk atap gubuk ya kawan, tapi bisa juga kalau kita mau untuk atap rumah. Kami butuh 1 ikat lagi ya, ini baru kira-kira 1 ikat, tapi ini juga 1 ikat juga masih kurang ya kawan, kurang banyak. Nanti kami pikul ini rencananya, nggak kami panggul. Kalau panggul kan ini apa, gatal ya, tapi kalau dipikul kan enggak. Jadi 1 ikat lagi, kami udah dapat 1 ikat lagi, hitungannya kan berarti 2 ikat, nah baru kami pulang. Oke kawan ya, cukup sekian video dari saya, kita berbagi aktivitas. Inilah keseharian saya kalau di kampung ya. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.